Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 22 atau bisa dikatakan juga Season 3 part 2 episode 22. Saitama dan Flashy Flash yang ikut melihat ke arah luar lubang benar-benar keheranan. Dan mereka saat itu tidak bisa melihat apapun. Yang mereka lihat hanyalah kegelapan total. Saitama berkata, "Aku tidak bisa melihat apapun, gelap gulita." Lalu Flashy Flash meminta Manako untuk menyalakan lampu matanya. Dia berkata, "Hei makhluk aneh, coba nyalakan lampumu." Dengan wajah kesalnya Manako berkata, "Siapa kau menyebut aku aneh?" Setelah itu Manako mulai menyorotkan lampu ke depan dengan mode center. Tapi itu tidak bisa menyinari area di sana, sehingga masih tidak terlihat apapun. Lalu dia mengganti ke mode termostat dan tetap tidak bisa melihat apapun. Setelah itu dia ganti ke mode X-ray dan lagi-lagi mereka tidak bisa melihat apapun. Lalu setelah itu dia menggunakan mode pencahayaan linier dengan memantulkan cahaya ke kepala botak Saitama dan tetap saja mereka tidak bisa melihat apapun. Area di sana tidak bisa disinari oleh cahaya Manako. Yang ada saat itu Saitama justru kesal. Dia menjitak kepala Manako hingga benjol karena menjadikan kepala botaknya sebagai pantulan. Manako berkata, "Aneh, tidak ada yang bisa meneranginya." Flashy Flash hanya berkata, "Memang makhluk yang aneh." Lalu tiba-tiba ada suara asing yang terdengar. Suara itu berkata, "3 pengunjung bersamaan ya, jarang sekali." Mereka bertiga keheranan mendengarnya. Saitama bertanya kepada Flashy Flash dan Manako, apakah mereka mengatakan sesuatu? Tapi mereka berdua menggelengkan kepalanya. Lalu suara itu muncul lagi. Kali ini berkata, "Apakah kau pantas untuk menjadi wadah dari kekuatanku? Letakkan tanganmu di atas kotak itu dan buatlah sebuah harapan yang kuat. Jika kau pantas, kau akan mendapatkan kekuatan itu. Jika tidak, kau akan mendapatkan hukuman." Flashy Flash berkata, "Jika bukan suara, itu berarti ini telepati." Manako berkata, "Aku tidak paham apa maksudnya. Tapi itu berarti benda itu berbahaya kan?" Saitama berkata, "Apakah dia yang disebut Raja Monster itu? Tunjukkan wajahmu, akan kuhajar kau." Setelah itu tiba-tiba muncul titik cahaya di belakang mereka yang kemudian membesar seperti sebuah lubang hitam. Mereka bertiga langsung melihat ke arah lubang hitam itu. Flashy Flash berkata, "Apakah itu benar dia?" Di dalam madar itu muncul seseorang dari dalam lubang hitam itu. Orang itu berjalan mendekati mereka sambil berkata, "Baguslah, tepat waktu." Orang itu ternyata tidak lain adalah Blaze, pahlawan nomor 1. Blaze berkata, "Kau tidak menerima tawaran itu kan?" Saitama dan Flashy Flash terkejut melihatnya. Saitama berkata, "Oh, dia pahlawan ya?" Lalu Blaze mengambil kotak hitam yang Saitama buang tadi sambil berkata, "Apakah kalian menyentuh benda ini?" Saitama tidak menjawab, tapi justru bertanya, "Siapa kau Patwa?" Sementara Manako terlihat ketakutan. Dia berkata, "Dari mana kau datang?" Sedangkan Flashy Flash berkata, "Memang kenapa jika kami menyentuh benda itu?" Blaze berkata, "Jadi kau menyentuhnya tanpa sengaja ya? Kotak ini adalah pemancar. Menyentuhnya membuat perubahan ruang dan dimensi, bahkan bisa berkomunikasi dengannya. Dan aku sudah mengumpulkan benda ini dari seluruh dunia, layaknya sebuah hobi." Setelah itu tiba-tiba suara asing tadi muncul lagi. Suara itu berteriak, "Blaze, kau Blaze bukan?" Lalu Blaze memasukkan kotak itu ke dalam portal ruang sambil berkata, "Maaf mengganggu perbincanganmu." Saitama keheranan mendengar nama Blaze, sedangkan Flashy Flash sangat kaget. Dia berkata, "Blaze, kau adalah Blaze?" Blaze berkata, "Iya, dan kau pahlawan kelas S Flashy Flash kan? Apa yang kau lakukan di sini?" Flashy Flash berkata, "Itu juga yang ingin kutanyakan padamu." Setelah mengatakan itu, Flashy Flash berkata di dalam hatinya, "Apakah dia benar-benar yang asli? Aku harus mengetesnya." Lalu Flashy Flash menggunakan Maximum Speed Flashy Kick. Dia melepaskan tendangan ke arah Blaze dengan cepat. Tapi Blaze tiba-tiba muncul di belakangnya sambil berkata, "Tenanglah sedikit." Seketika Flashy Flash berkeringat ketakutan. Manako tidak bisa melihat momen secepat itu. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi barusan. Lalu Saitama berkata, "Dia suka menyerang orang yang bertemu dengannya ya." Kemudian Blaze menjelaskan situasinya dengan berkata, "Waktu berjalan lambat di tempat ini dibandingkan dengan tempat lain. Kita harus keluar dari sini. Akan kubantu kalian." Saitama mendekati Blaze lalu berkata, "Ada jalan keluar ya? Kau baru saja teleportasi kan?" Blaze berkata, "Ya, sejenis itulah."
Lalu Blaze menatap Manako sambil berkata, "Tapi yang lebih penting sekarang, kenapa ada monster bersama kalian? Dia tidak terlihat seperti tahanan." Manako langsung panik ketakutan mendengarnya. Saitama pun saat itu menatap ke arah Manako dengan tatapan mengintimidasi. Tapi setelah itu dengan senyumannya, Saitama menekan tanduk Manako sambil berkata kepada Blaze, "Oh iya, dia pemandu dan senter cahaya kami. Dia sangat membantu." Dengan mata yang sudah bercahaya, Manako berkata, "Aku juga bersinar jika terkejut." Setelah mendengar itu, Blaze terlihat mengeluarkan kekuatannya sambil berkata, "Baiklah, sampai jumpa. Kita pasti bertemu lagi." Dengan paniknya, Flashy Flash berkata, "Tunggu Blaze, apa yang akan kau lakukan?" Sementara Saitama hanya diam melihatnya. Lalu Blaze menyatukan kedua kepalan tangannya sambil berkata, "Katakan salamku pada Shichi dan juga Tatsumaki." Setelah itu mereka semua terlihat masuk ke dalam sebuah lubang hitam. Sementara itu di bumi, tombak raksasa Tatsumaki masih melayang dan disaksikan oleh para pahlawan di barisan belakang. Amai Max berkata, "Apakah itu ulah Tatsumaki?" Zombie Man berkata, "Luar biasa." Lalu Amai Max berkata lagi, "Dia ingin memastikan supaya monster itu benar-benar mati. Kurasa ini memang sudah berakhir." Tapi saat itu Child Emperor terlihat murung karena masih merasa bersalah tidak melibatkan Bang dan Genos. Dia berkata, "Kita menderita seperti ini karena salahku. Silver Fang dan Demon Cyborg adalah rekan yang kuat, tapi karena salah pengertianku, aku tidak memasukkan mereka ke dalam tim." Lalu dia menatap ke arah Zombie Man sambil berkata, "Zombie Man, bisakah kau menjadi pemimpin menggantikanku? Kau orang yang lebih kritis dan adil daripada aku. Aku selalu merasa kalau kau cocok di posisi ini." Zombie Man keheranan mendengar hal itu. Lalu Amai Max menanggapinya dengan berkata, "Hidup tidak semanis itu. Kau benar-benar berpikir kalau manusia setengah monster seperti dia bisa menjadi pemimpin para pahlawan? Pemimpin kita haruslah manusia yang baik." Child Emperor terhentak mendengar kalimat Amai Max itu. Sementara Zombie Man hanya terdiam. Lalu dengan kesalnya Child Emperor berteriak, "Zombie Man bukanlah monster." Melihat reaksi Child Emperor itu, Zombie Man pun tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Child Emperor. Kau memiliki banyak penengah di timmu. Harusnya kau menanyakan kepada mereka daripada aku." Lalu sambil mengusap kepala Child Emperor, Zombie Man berkata lagi, "Untuk sekarang, kau sudah berproses dengan baik karena kau sadar butuh memperbaiki kemampuan menilaimu. Iya kan? Berusaha untuk mengerti orang lain adalah hal yang terpenting karena pada dasarnya kita semua adalah manusia." Amai Max hanya terdiam mendengarnya. Lalu Amai Max menyadari sesuatu di mana di depan mereka ada beberapa titik cahaya misterius yang datang ke arah mereka dengan sangat cepat. Zombie Man langsung mendorong Child Emperor sehingga tembakan cahaya itu mengenai Zombie Man dengan sangat telak, membuat tubuhnya hancur parah. Tembakan cahaya itu ternyata berasal dari Homeless Emperor yang saat itu tersenyum sambil berkata, "Kau manusia, jangan membuatku tertawa." Sementara itu Tatsumaki sudah melempar tombak raksasanya ke arah Orochi. Tombak raksasa itu mengenai Orochi dengan sangat telak. Lalu Tatsumaki memutar tombak raksasa itu seperti sebuah bor raksasa yang menembus dan menggali tanah. Para pahlawan yang melihatnya sangat terkejut. Iayan berkata, "Tombak itu menggali ke bawah. Tombak raksasa itu kini sudah sepenuhnya masuk ke dalam tanah, membawa Orochi dan menembus lapisan terbawah tempat Orochi bersemayam sebelumnya, di mana di sana ada aliran lava yang mengalir." Begitupun dengan insta-kill milik Flashy Flash. Patahan pedang itu terbawa ke dalam lapisan tanah paling bawah. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 22, atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 22. バイブスを感じてアニメの